Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi 4, wabarakatuh. Angkatan 1, Golongan 2. Pada tema diskusi kali ini, kita akan membahas tentang implementasi pelayanan publik pada layanan kesehatan. Pelayanan Ya, publik itu sendiri adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik pada hakikatnya adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita memberikan informasi, dan lain sebagainya. Kemudian menurut pandangan Mas Raden nih, pelayanan publik baik, apakah yang sedang gencar atau menjadi perhatian dari pemerintah? baik Mas. Saya akan menjawab. Pelayanan publik yang sedang gencar. Ya, pelayanan publik yang sedang gencar saat ini, yang sedang difokuskan oleh pemerintah adalah pelayanan publik mengenai vaksinasi COVID-19 dan juga PPKM Mikro untuk mencegah atau meminimalisir angka COVID yang menanjak, sehingga tujuannya angka COVID-19 di Indonesia ini dengan target harus turun per harinya. Kemarin saya membaca sekilas informasi bahwa dari Presiden target dalam sehari turun 10.000 per harinya, itu targetnya. Ya. Siap, siap. Kalau menurut pandangan Mas Iswanto nih, sama-sama tenaga kesehatan, bagaimana Mas Is? Kalau menurut saya sama saja sih Mas. Memang dalam hari-hari terakhir ini yang paling digencarkan oleh pemerintah yaitu vaksinasi. Diharapkan dengan vaksinasi nanti tingkat imun masyarakat menjadi lebih tinggi dan bisa menurunkan angka COVID di Indonesia. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam vaksinasi. Karena dalam vaksinasi ini mungkin kualitasnya bisa terlihat bagaimana pelayanan publiknya. Masih banyak tempat-tempat vaksinasi yang antriannya masih banyak dan malah menimbulkan kerumunan waktu vaksinasi. Ada beberapa kendala, yaitu kurangnya SDM yang kurang memadai dari jumlah target vaksin terhadap SDM yang kurang. Kebanyakan yang terjadi saat ini memang dari vaksinasi kan ada beberapa tahap, Mas. Dari mulai pendaftaran, screening, kemudian proses vaksinasi, penyuntikan vaksinasi itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah proses untuk evaluasi apa-apa yang bisa mungkin terjadi efek vaksinasi tersebut. Dan selama ini dalam proses itu semua kan yang andil petugas kesehatan semua. Mungkin dari proses pendaftaran itu bisa dibantu dari tenaga lain supaya bisa membantu SDM yang kurang memadai. Tapi kalau dari pihak pendaftarannya, kemudian pencetakan sertifikatnya, itu kan bisa diberdayakan dari SDM non kesehatan. Gitu, Mas. Berarti masyarakat itu sangat antusias dengan pelayanan vaksinasi ini ya Mas ya? Ya, sangat antusias. Kan kalau dulu kan masih ada penolakan-penolakan. Kalau menurut saya untuk sekarang antusiasme masyarakat udah mulai tinggi, Mas. Menurut pandangan Mas Raden gimana nih kayak kendala yang dihadapi oleh Mas Iswanto dari mulai antrian panjang, mungkin menumpuknya masyarakat di situ. Terkait solusinya, terkait antri yang memanjang, mungkin pemerintah yang penyelenggara vaksin mungkin bisa dibagi, maksudnya per jadwalnya. Misalnya sekarang hari Jumat, misalnya Jumat target ada untuk meminimalisir kerumunan ya, misalnya ditarget 100 lah, 100 dalam per hari, misalnya seperti itu. Nanti seminggu kan sudah dapat 700. Ya, ya dibuat jadwal. Jadi kerumunannya tidak begitu.
Kalau semisal nggak ada pembatasan jadwal gitu kan, semua masyarakat pasti hadir semua berbondong-bondong. Muncul nanti kerumunan-kerumunan malah sehingga nanti muncul klaster baru seperti itu. Oh gitu ya Mas. Ya, tapi Ya. selama pelayanan ini adakah masyarakat yang komplain atau perawatnya ini apatis atau perawatnya ini cuek? Ya, selama ini saya pernah mendengar ada yang komplain bahwa wah ini perawatnya yang nyuntiknya sakit banget gitu ada. Terus kemudian pelayanannya kurang ramah gitu juga ada. Tapi secara keseluruhan mungkin masyarakat udah puas gitu ya Mas. Masyarakat sudah puas dengan semua pelayanan vaksin dan terhadap vaksin pun masyarakat sudah mayoritas mau menerima untuk divaksin. Izin Mas Erwin, ini saya mau tanya beberapa ke Mas Sis sama Mas Raden nantinya ya. Perwakilan Aceh ini ada hal yang mau saya tanyakan. Mengenai yang pertama itu satu-satu dulu nggak apa-apa ya, dari fasilitas. Apakah fasilitas dari pelayanan kesehatan sudah cukup memadai baik dari segi tempat parkir, alat-alat medis dan lain-lain itu bagaimana nggih? Karena kan biasanya dari pasien sebelum datang itu kan melihat dulu, wah ini kalau tempatnya memadai baru datang ke pelayanan kesehatan. Nah itu dari Mas Sis atau Mas Raden sendiri untuk fasilitasnya bagaimana ya itu ya? Kalau menurut saya yang terjadi selama ini, kalau berdasarkan tempat fasilitas, kalau tidak ada kenaikan jumlah pasien dengan jumlah pasien yang sekarang ini, untuk tempat fasilitas parkir dan alat-alat medis dan sebagainya, kita memiliki cukup. Untuk fasilitasnya kita memiliki fasilitas yang memadai. Tapi cuman untuk bahan yang sekali pakai, yang bersifatnya BHP yang habis pakai seperti oksigen, kayak seperti ini kan memang pandemi memang meningkat. Jumlah pasien meningkat, jumlah kebutuhan oksigen meningkat. Ada beberapa rumah sakit yang sempat untuk kebutuhan oksigennya itu sempat tertunda, sempat berkurang. Pemerintah tetap mencari solusi bagaimana supaya kebutuhan-kebutuhan itu bisa tetap terpenuhi. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin Mas Bayu. Untuk jumlah kuota sendiri itu bisa menampung berapa ya Mas? Untuk rumah sakit yang ada di Jawa Tengah. Terus kalau misal jumlahnya untuk satu harinya itu bisa mencapai 100, mungkin target per harinya bisa dimaksimalkan dengan 200 orang atau gimana Mas? Selama yang saya amati, selama kegiatan vaksinasi ini, perharinya bisa tembus sampai 200 sampai 500 lah peserta vaksinasi. Sehingga pada saat itu juga kami sebagai nakes juga siap melayani jumlah peserta vaksin tersebut di kisaran angka 200 sampai 500. Baik, terima kasih semuanya diskusi pada siang hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.